apa sih kiatnya sehingga di usia senja itu bisa touring bersepeda motor dengan aman dan nyaman. Kira-kira itu tema. Oke. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan tentang kiat sehingga saya mampu bisa kuat melakukan hobi touring bersepeda motor dalam waktu yang cukup lama dan cukup jauh. Yang pertama itu menjaga kesehatan. Ini mutlak. Kenapa demikian? Karena pada saat kita mengendarai sepeda motor itu kita harus sangat fokus. Apalagi di Indonesia ya. Apalagi di Makassar, di Medan, Palembang. Itu nggak bisa meleng deh kita. Nah, alasan yang kedua kenapa kita harus sehat, fisiknya kuat, punya stamina yang bagus. Yang jelas ya karena kita harus berkendara sepanjang hari, itu sangat menyita energi. Kita akan melewati daerah-daerah yang cuacanya itu bisa berbeda-beda. Bisa kadang-kadang sangat panas kalau kita melintas di tepi pantai, di Pantura itu ya, atau di pulau-pulau tertentu, pulau kecil itu biasanya panas. Apalagi jika malam hari kita menginap di daerah yang dingin, di pegunungan. Misal malam kita menginap di Dieng, kemudian pulang ke Jakarta melalui Pantura, nah itu butuh stamina bagus. Karena perbedaan cuaca, perbedaan suhu ini bisa membuat kita sakit. Itu baru dari perbedaan cuaca. Lain, kenapa kita harus sangat sehat ketika touring itu adalah agar kita selalu mampu menjaga keseimbangan dan refleks. Jadi sering dalam kecepatan tinggi kita harus mengambil keputusan dalam waktu sekian detik karena ada hal-hal yang mendadak kan. Pertanyaannya adalah bagaimana saya menjaga kesehatan itu kan. Jadi begini, menjaga kesehatan itu kalau menurut saya kan ada 5 poin. Pertama, menjaga pola makan. Kedua, olahraga. Makin banyak, makin baik. Ketiga, tidur secukupnya, minimal 7 jam. Kemudian mengelola stres. Dan yang kelima itu tidak merokok. Nah, dari kelima poin ini sebetulnya yang saya jalankan secara ketat itu hanya satu, yaitu menjaga pola makan. Jadi makanan-makanan yang mempunyai efek negatif terhadap tubuh itu saya batasi. Yang mengandung kolesterol, kemudian karbohidrat itu sedapat mungkin saya hindari. Kalaupun sangat kepingin masakan Padang misalnya gitu ya, saya pilih-pilih. Mungkin saya pilih ikannya, kemudian santannya saya sisihkan. Memang kurang enak sih, tetapi ya itu yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan. Jadi lebih banyak makan-makan yang mengandung protein. Selain menghindari makanan yang sifatnya negatif, jumlahnya pun saya batasi. Jadi misalnya saya sedang keluar kota, kemudian diajak kuliner,
ya udah tetap berangkat. Cuman tidak tiap hari. Nah, untuk yang poin-poin yang lain, 4 poin yang lain ya, olahraga itu saya tidak bisa maksimal karena masih sibuk bekerja kan. Jadi saya hanya berolahraga di sela-sela waktu aja. Jadi begitu ada kesempatan ya saya berolahraga. Nah, tidak harus tiap seminggu 2 kali, 3 kali ya, pokoknya ada waktu luang udah olahraga aja. Sore-sore gitu ya, misalnya tiba-tiba pekerjaan kosong, udah lari ke kolam renang. Nah, dan itu tidak rutin. Tapi diusahakan pokoknya setiap ada waktu luang berolahraga. Itu. Kemudian tidur pun sering kacau karena masih bekerja, melayani klien. Nah, itu sering lembur, maka tidurnya tidak bisa teratur. Stres juga, ada orang bekerja itu kan pasti ada tekanan dari klien, tekanan dari teman kerja, anak buah, supplier, itu nggak akan pernah keluar dari masalah. Ya tetap dikelola sebaik-baiknya, itulah berusaha semaksimal mungkin untuk kalau ada masalah itu segera diselesaikan, dilupakan. Ya tapi tetap aja ketika ada masalah yang berat itu pasti akan sedikit mengganggu keseimbangan psikologis. Nah, baru setelah 10 tahun terakhir ini ya, ketika tanggung jawab bisnis sudah bisa di-sharing dengan partner bisnis, dibagi-bagi, nah, itu frekuensi olahraga bisa meningkat, kemudian dietnya juga lebih ketat. Itu alhamdulillah masih diberi kesehatan, bisa melakukan hobi touring ini sampai sekarang. Lagi nguras air radiator. Kemudian persiapan untuk sepeda motor. Jadi kalau mau touring jauh, itu sepeda motor itu selalu saya periksa dengan teliti dan kadang saya lakukan sendiri. Jadi semua komponen-komponen yang sudah saatnya diganti, nah itu saya ganti. Kalau kilometernya sudah panjang ya, kayak kemarin tuh hampir 50.000 kilometer, itu semua saya bongkar semua dan saya ganti untuk part-part yang harus diganti. Ban, kampas rem, kampas kopling, koil, busi, air radiator, air oli rem, itu semua diganti. Kemudian shock breaker, seal shock breaker diperiksa semua. Kalau ada yang bocor ya harus segera diganti. Pokoknya saya memastikan bahwa sebelum berangkat itu sepeda motor kondisinya fit. Jadi ini isinya yang ada sekarang, perlengkapan sama spare part yang biasa saya bawa. Ini di plastik, isinya kunci-kunci. Kemudian ada alat tambal ban. Ini kunci-kunci yang secukupnya aja. Kemudian ada kunci shock untuk buka as roda belakang, jadi yang kira-kira sangat dibutuhkan. Nah ini ada aki cadangan ini. Ini saya bawa akinya kalau saya masuk ke remote area ya, ke tempat-tempat yang jauh. Tapi kalau di Pulau Jawa, di kota-kota besar nggak saya bawa. Ini ada T-down. Nah, T-down ini manfaatnya yang pertama itu buat ngikat motor kalau di kapal. Karena kapal sering kena ombak, goyang-goyang. Nah, ini pertama itu untuk ngikat di kapal, kedua untuk jemuran. Jemur baju ini. Ini masih ada buku servis, biasanya STNK saya taruh sini juga. Kemudian ini pompa. Nah, ini pompa elektrik. Kemudian saya selalu membawa lampu senter ini, kayak lampu di proyek-proyek. Ini selalu saya bawa.
tidon, pompa, kemudian belt. Nah ini barang paling susah ini kalau di kampung, di remote area, kota-kota kecil pasti nggak ada ini. Jadi saya kemana-mana selalu membawa serep. Ini pisau, sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memotong talitis. Ini talitis, potong buah. Nah ini ban dalam. Mungkin ada yang bertanya, ini bannya tubeless kok bawa ban dalam. Ya ini untuk serep aja. Saya pernah ngalami itu ban tubelessnya itu sobek. Ini bannya tubeless. Sobek, nyari nggak ada. Sini hanya untuk darurat aja. Kalau misalnya ban tubelessnya sobek, untuk darurat, untuk mencapai kota terdekat aja, kota terbesar terdekat. Nanti kalau udah dapat ban yang tubeless ya nggak dipakai lagi. Tapi alhamdulillah selama ini nggak pernah dipakai. Ini juga satu set kunci-kunci, selalu saya bawa. Nah ini ada lagi tali. Ini tali karet ban dalam motor. Biasanya orang nggak suka menggunakan tali ini karena jelek, pokoknya nggak ini deh. Tapi sebetulnya ini tali paling kencang. Jadi karena ini lentur, ya kan. Jadi ketika barang yang diikat ketarik, dia akan narik lagi, makin kencang malah. Jadi sebetulnya tali yang paling apa ya? Paling saya suka lah ini tali ini, karena selama ini pengalaman nggak pernah waktu di perjalanan harus berhenti ngikat tali lagi karena barangnya geser. Nah setelah alat-alat perlengkapan ini ya sisanya ini buat naruh baju-baju segala macam yang lain. Tapi yang perlengkapan ini selalu ada di motor, nggak pernah saya turunin. Yang ketiga itu yang saya perhatikan adalah ini untuk faktor keamanan adalah riding gear atau safety gear. Perlengkapan riding atau riding gear atau safety gear yang biasa saya pakai. Untuk helm tuh ada macam-macam ya. Bahannya itu ada yang plastik, ada yang ABS, kemudian ada yang fiberglass, ada yang dari karbon, kemudian ada juga yang polikarbonat. Nah modelnya juga macam-macam. Ini ada helm yang half face ya, ada yang half face, full face. Full face-nya ada dua. Modelnya ini untuk yang adventure, kemudian ini untuk yang sport. Adventure tuh motor-motor dual purpose atau trail buat main terabas. Helm yang modular tuh mukanya bisa bisa dibuka, tutup. Ini mukanya bisa ditutup. Nah ini juga. Ini yang putih helm saya, yang ini punya istri, punyanya Budi. Soal harga juga range-nya aja banyak ya, dari harga yang ratusan ribu sampai helm karbon itu yang untuk pembalap itu yang harganya bisa seharga sepeda motor. Ini saya paling senang kalau touring menggunakan yang model modular ini karena kelebihannya apa? Ini karena helmnya ini bisa dibuka tutup. Jadi kalau kita mau minum lagi jalan nggak mau berhenti, kita bisa langsung buka dan minum, atau mungkin kepanasan buka dikit biar angin masuk. Juga kalau kita berhenti mau foto-foto, kita nggak perlu buka helm kan, tapi tingkat keamanannya tetap tinggi karena pada waktu kita ngebut kencang ini bisa ditutup. Nah itu soal helm. Kemudian sepatu. Sepatu tuh kalau untuk berkendara sepeda motor tuh yang penting ujungnya itu sampai di atas mata kaki. Kenapa demikian? Karena kalau kita naik motor kemudian sewaktu-waktu tergelincir itu kan yang menahan
kendaraan dan bodi itu pasti kaki turun dulu kan. Nah, jadi satu untuk melindungi kulit, dan yang kedua lebih penting itu melindungi engkel. Kalau sampai terkilir engkel itu bisa berbulan-bulan nggak sembuh, bahkan bisa cacat. Jadi usahakan sepatu itu menggunakan yang sampai mata kaki, nggak peduli mau lokal atau import ya. Itu ini lokal ini. Kalau yang ini import. Nah, cuman yang lokal ini punya kelemahan velcro-nya cepat rusak. Makanya ini saya bikinin kancing. Nah, kalau yang ini import. Jadi velcro-nya bagus, ini udah berapa tahun ya? 2-3 tahun kalau nggak salah. Ini oleh tokonya dibilang tahan 10 tahun. Jadi worth it juga sih. Agak mahal tapi tahan 10 tahun. Kalau ini harganya mungkin 20% dibanding harga yang ini ya. Tapi saya pakai setahun, velcro-nya udah nggak kuat. Ini sarung tangan juga macam-macam ya. Ini yang tipis untuk tropis. Yang penting di sini ada pelindungnya untuk semacam apa ya, keras lah pokoknya. Kemudian bisa touchscreen karena kita kan di jalan sering buka HP, GPS segala macam. Nah, yang penting ini yang tipis untuk dipakai pada waktu cuaca panas. Nah, ini agak tebel ini. Agak tebel. Ini dipakai di daerah yang dingin. Kalau di pegunungan atau berkendara di negara yang cuacanya dingin itu pakai ini. Tapi ini nggak waterproof ya. Ini ada pengerasnya. Ini kualitasnya lebih bagus daripada yang tadi, daripada yang ini. Ini lebih bagus. Kemudian juga touchscreen. Kalau yang ini sarung tangan untuk hujan, pada waktu hujan. Ini waterproof, ini keras banget, bagus. Nah, cuman kalau dipakai di cuaca panas ya panas sekali ya. Nah, kelemahannya ini karena bahannya nggak tahu dari apa. Ini kalau basah itu jari-jari susah dimasukkan. Jadi kalau kita istirahat lepas sarung tangan dipakai lagi agak peret, orang Jawa bilangnya peret, jarinya susah masuk. Kalau ini sarung tangan fancy. Ini tidak protektif dan tidak rekomend untuk touring ya, karena tidak ada pelindungnya. Ini hanya sekedar melindungi dari cuaca panas dari kulit. Nah, safety gear yang lain yang saya gunakan ini neck protector. Jadi ini pelindung leher. Ini makanya seperti ini. Yang banyak pakai ini tuh teman-teman yang suka main motocross. Ini jarang orang yang pakai, tapi saya pakai, dan dulu alhamdulillah waktu saya jatuh ini jatuh kepala dulu, helm dan neck protector ini sangat melindungi. Kalau nggak mungkin leher saya cedera waktu itu. Kalau yang ini knee protector ya, ini banyak orang pakai, dijual, sifatnya terpisah. Ini kalau untuk dengkul itu saya lebih suka pakai yang ini karena apa, dia kencang di dengkul jadi tidak meleset. Kalau yang siku ini saya lebih suka pakai yang jaket. Nah, ini jaketnya. Jadi di dalam sini ada protektornya, di bahu sini juga ada protektor. Ini ada protektornya di bahu sini. Ini bikinan lokal, ini bikinannya Om Irfan nih. Kalau biker Jakarta tahu sama Om Irfan. Kemudian yang dengkul ini juga seharusnya di dengkul sini ada protektornya, tapi saya nggak suka pakai karena suka meleset. Jadi posisi protektornya itu juga suka naik turun. Ini ada 2 jaket. Yang satu ini kayaknya merek ini nggak ada di sini. Ini saya dapat hadiah ya, dari temen ini biker di Jerman. Waktu saya nengok anak ke sana dikasih jaket ini, namanya Uwe. Thank you Uwe for the jacket. Ini masih cuman panas, ini kalau dipakai di Indonesia panas sekali. Kalau yang ini ada lubang-lubang anginnya, jadi
Jadi kalau panas itu masih ada angin masuk. Sekarang cerita tentang bagaimana saya memanage perjalanan. Jadi untuk trip-trip panjang gitu ya, saya memanagenya begini. Saya setiap hari riding itu 8-10 jam maksimal. Kecuali sangat terpaksa karena mungkin berada di suatu tempat yang jauh dari kota, harus mencapai kota berikutnya untuk mendapatkan penginapan, nah itu ya dipaksakan. Tapi kalau misalnya saya perhitungkan ini jam 5 sore itu tidak akan mencapai kota terdekat yang ada penginapan, ya sudah. Walaupun jam 3 atau jam 4 sore itu saya sudah berhenti. Nah, startnya biasanya habis sarapan ya, jam 7 itu sudah start. Jadi pertama itu start jam 7, berhenti jam 5 sore, sehari sekitar 8-10 jam itu maksimal perjalanan. Kemudian setiap 3 atau 4 hari riding itu saya akan break 1 hari. Istirahat, itu satu untuk mengembalikan stamina, ya kan. Kedua, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya servis kendaraan, cek memeriksa kondisi kendaraan, apakah harus ada yang diganti, dikentengin, kemudian mencuci baju, nyari laundry. Tapi kalau laundry itu kadang-kadang waktunya agak keburu ya. Sementara besok kita harus berangkat lagi, jadi biasanya nyuci aja di hotel atau di penginapan, sedapat mungkin cuci sendiri, dijemur sendiri. Makanya kadang-kadang kalau menginap itu lebih baik saya memilih homestay atau penginapan-penginapan kecil yang kita punya kebebasan untuk mencuci baju. Jadi itu tiap 3 atau 4 hari itu break. Kemudian mengatur ritme perjalanannya itu begini. Ada yang ngomong kalau tiap 2 jam itu harus istirahat. Tapi kalau menurut saya itu tergantung pada fisik kita. Jadi kondisi masing-masing orang kan beda-beda. Jadi ketika saya 2 jam masih nyaman, ya kalau tidak ada tempat yang bagus, yang mau kita lihat, ya udah tetap jalan terus. Tapi kalau sebelum 2 jam itu sudah capek, ya saya akan berhenti. Pada saat istirahat itu semua riding gear saya lepas, helm, jaket itu pasti saya lepas. Kalau sepatu, keni protektor, lihat situasi. Kalau masih pagi, baru pagi, kira-kira masih seger, nggak akan saya lepas. Siang baru saya lepas supaya peredaran darah lancar kembali. Apalagi kalau siang sambil sholat gitu ya. Nah itu sangat bermanfaat untuk mengembalikan peredaran darah. Sebenarnya selain mengatur perjalanan agar fisik itu tidak terforsir, itu yang tidak kalah penting adalah mengatur emosi. Emosi ini bukan berarti marah-marah ya. Tapi perasaan jengkel, bete, kemudian tidak sabar gitu ya, itu harus kita manage. Ini bisa terjadi karena mungkin faktor situasi jalan, misalnya macet ya, karena macet banyak asap, kemudian panas, itu gampang membuat kita nggak sabar. Satu itu. Kedua, selain situasi jalan, perilaku pengendara yang lain itu kadang-kadang juga membuat kita emosi kita agak naik ya. Bahkan ada itu biasanya ini, mohon maaf, kalau di luar kota itu kalau lihat orang touring itu banyak pengendara lokal, tapi biasanya mungkin mereka bukan orang yang biasa touring atau ikut komunitas ya. Jadi kalau ada pengendara asing itu ada yang mencari perhatian, ada yang memang ledek, itu memancing-mancing. Nah, kalau anak-anak yang biasa aktif, teman-teman biker yang biasa aktif di komunitas, nggak bakalan.
mereka pasti akan selalu baik, kasih klakson, menyapa, bahkan mengajak ketemu, kadang-kadang malah mentraktir minuman. Tapi kalau anak-anak yang kalau teman-teman biker bilangnya akamsi gitu ya, anak kampung sini itu kadang ada memang sengaja memancing lah. Yang seperti ini kita harus cuekin aja, kita harus kendalikan emosi kita. Kadang mereka juga tidak bermaksud ngeledek. Saya pernah ketemu itu di Flores, di Ende itu. Ada satu anak itu mengganggu perjalanan kami ya, nyalip, motong kanan, kiri, kemudian nungguin, habis itu nyalip lagi, kayak orang mau ngajak balapan gitu kan. Akhirnya setelah saya stop, saya tanya maunya apa itu, ternyata dia mau kenalan. Kurang ajar bener. Jadi mau kenalan aja, ngobrol dari mana, udah selesai ya udah, habis itu balik dia. Benar-benar terakhir nih ya. Jadi setelah kita berada di luar pulau sendiri, biasanya saya sama istri udah jalan itu, yang saya lakukan adalah menikmati perjalanan, kemudian ya sudah ikhlas saja. Pokoknya dalam hati kecil kita optimis bahwa kita akan aman, selamat sampai tujuan, dan jika ada apa-apa, itu kita ya sudah ikhlas saja, semua milik Allah, kira-kira gitu kan. Jalanin saja, jadi kita tenang di perjalanan.